Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Rabu 3 Agustus 2022 berjudul Imam Bukan Awam. Bahan bacaan kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Celaka, sungguh celaka. Karena ada begitu banyak orang Kristen terlalu lama keracunan konsep yang menyatakan bahwa dirinya adalah awam. Saya kan cuma awam, jangan saya deh. Pernyataan ini seolah-olah ada semacam kasta dalam Tuhan, dalam pelayanan. Padahal dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa setiap kita adalah imamat yang rajani, yang artinya adalah imam dari raja di atas segala raja. Saudara tidak perlu bergelar sarjana teologi supaya menjadi imam. Memang dahulu dalam perjanjian lama ada sebutan Levi priest. Maka hari ini di dalam Kristus saudara disebut priest in Levi. Artinya saudara adalah para imam yang hidup dalam keseharian untuk bergulat dengan berbagai macam persoalan hidup dunia pasca modern. Seperti terorisme, kemiskinan, korupsi, disrupsi, pandemi, era 4.0 dan sebagainya. Dan saudara berdiri tegak sebagai mediator antara Allah dengan dunia. Saudara adalah imam, bukan awam. Sebab saudara punya akses langsung tanpa perantara untuk menghadap penuh keberanian tahta kasih karunia Allah. Ibrani 4 ayat 16. Doa saudara sama berkhasiatnya dengan doa para pendeta denominasi tertentu yang seringkali dipandang lebih moncer dan sebagainya. Saudara harus ingat hal ini baik. Yang berkuasa itu bukan siapa pendoanya, tetapi Allah yang kepadanya saudara berdoa. Saudara adalah imam, bukan awam. Berarti saudara mempersembahkan setiap aspek hidup saudara kepada Allah dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Sebagai imam, setiap hari saudara mempersembahkan mata, mulut, kaki, tangan, dan otak saudara kepada Allah. Karena saudara adalah imam bukan awam, berarti saudara dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Baik itu di gereja, di rumah, di kantor, di tempat kerja, di pasar, di marketplace, dan dimanapun saudara berada. Saudara harus memperlakukan pekerjaan keseharian saudara sebagai bagian dari keimaman saudara. Sebagai imam, interaksi saudara dengan orang lain kini tidak lagi berisi basa-basi. Tetapi justru ketika mendengar keluh kesah mereka, itu akan menjadi pokok-pokok doa yang saudara naikkan kepada Allah. Jadi, di dalam Kristus, saudara adalah seorang imam, bukan awam, di mana saudara hidup mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena lewat firman-Mu kembali kami ditegur, diingatkan bahwa setiap kami adalah para imam yang Tuhan panggil untuk melayani sesama kami, untuk membawa mereka, untuk memperkenalkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tolonglah kami Tuhan untuk kami berani untuk bersaksi bahwa kami dipanggil di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi orang-orang yang memperkenalkan Engkau atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk tugas yang mulia ini, mampukan dan berikan kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.